Dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus unggahan meme stupa yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Roy Suryo juga dituntut denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis siang, jaksa penuntut umum menilai tindakan terdakwa Roy Suryo dapat menyebabkan rusaknya kerukunan umat beragama. Sebelumnya, Roy Suryo dilaporkan ke polisi atas unggahan foto stupa dengan diedit mirip presiden di media sosial. Roy Suryo mengaku hanya mengunggah ulang foto tersebut. Saya tidak pernah mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini ada berita terbaru tentang kasus dugaan penistaan agama atau ujaran kebencian berdasarkan sara dengan terdakwa mantan Menpora Roy Suryo. Jadi setelah beberapa kali digelar persidangan, kemarin pada tanggal 15 Desember 2022 pada hari Kamis digelar sidang tuntutan terhadap Roy Suryo. Jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menuntut Roy Suryo dengan pidana penjara selama 1,5 tahun, subsidiar denda 300 juta rupiah. Kalau tidak dibayar itu akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jadi sekali lagi Roy Suryo dituntut dengan tuntutan selama 1,5 tahun pidana penjara. Kemudian kalau denda 300 juta itu tidak dibayar, akan diganti dengan tambahan pidana kurungan selama 6 bulan penjara. Teman-teman sekalian, menurutku ini cukup bagus ya, cukup adil lah. Vonisnya tidak terlalu tinggi, karena memang kalau kita lihat cuitan Roy Suryo di Twitter itu kan hanya 1 kali, berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh MKC selama beberapa bulan ya, dengan konten yang begitu banyak, puluhan konten, bahkan hampir menyentuh ratusan konten gitu, konsisten menghujat Islam. Kalau ini Roy Suryo membuat cuitan Twitter itu hanya 1 kali ketika menampilkan atau mengunggah editan stupa Candi Borobudur mirip dengan wajah Presiden Jokowi yang kemudian dilaporkan oleh komunitas umat Buddha. Jadi menurutku ini cukup adil, cukup bagus. Dan kalau menurutku terhadap tuntutan ini ya, tidak perlulah dilakukan pembelaan berlebihan, apalagi membahas unsur-unsur delik pidana yang dituntutkan. Itu akan sulit ya, untuk membebaskan Roy Suryo itu akan sulit. Apalagi kalau yang bersangkutan itu sudah ditahan gitu, rasanya vonis bebas itu sulit untuk didapatkan. Karena kalau vonis bebas itu dijatuhkan, tentu yang berisiko itu adalah dari pihak kejaksaan dan pihak penyidik. Akan ada tuntutan ganti rugi atau tuntutan balik dari terdakwa. Jadi menurutku kalau realistis saja ya, melihat tuntutan jaksa penuntut umum dengan delik pidana yang cukup jelas seperti itu, tidak perlulah melakukan pembelaan untuk meminta bebas. Kalau menurutku fokus pada penyampaian hal-hal yang meringankan saja, atau bisa juga dikombinasikan ya. Biasanya kalau bikin pledoi atau pembelaan itu dikombinasikan, minta bebas, tetapi kalau hakim berpendapat lain, mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut, begitu. Jadi dibuat seperti itu.
alternatif kalau minta bebas, tetapi kalau divonis minta ringan. Tetapi kalau aku biasanya terhadap perkara-perkara yang sudah jelas begitu tidak akan terlalu membuang energi, memberikan ekspektasi berlebihan untuk meminta bebas, langsung fokus pada penyampaian atau alasan-alasan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sekali lagi, dengan tuntutan selama 1,5 tahun pidana penjara dan denda 300 juta, subsidi 6 bulan pidana penjara, itu nanti prediksiku ya, vonis dari hakim itu antara 9 bulan sampai 1 tahun lah. Jadi biasanya itu setidak-tidaknya separuh, atau yang paling sering terjadi itu adalah separuh lebih sedikit. Jadi prediksiku antara 9 bulan sampai 1 tahun pidana penjara. Demikian juga soal tambahan hukuman denda, itu nanti juga tidak 300 ya, aku yakin juga akan ada di bawah angka 300. Teman-teman sekalian, itu tadi ya pendapatku ya. Nanti akan bisa disampaikan oleh tim penasihat hukum pada sidang ke depan. Jadi sidang ke depan tanggal 22 Desember itu agendanya adalah pledoi atau pembelaan. Ini teman-teman ya yang membedakan antara nota pembelaan atau pledoi dengan nota keberatan atau eksepsi. Kalau eksepsi itu dilakukan setelah dakwaan dibacakan, dan sekali lagi hanya membahas soal formil dari dakwaan. Apakah dakwaan itu disusun sesuai dengan persyaratan yang ada dalam ketentuan 143 KUHP ataukah tidak. Itu formil dakwaan itu bisa dilakukan nota keberatan atau eksepsi. Tetapi kalau nota keberatan atau eksepsi itu ditolak, kemudian masuk ke dalam tahap pembuktian setelah tuntutan, itu namanya nota pembelaan atau pledoi. Jadi yang membedakan itu. Kemudian tuntutan kepada Roy Suryo ini ya, atau proses perkara Roy Suryo ini sekaligus menepis anggapan dari para bigodes ya, seperti Wak Labu, Pauzong dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa umat Islam itu tidak ada yang terkena jeratan dugaan penistaan agama atau ujaran kebencian berdasarkan sara. Faktanya ini juga terkena begitu loh. Mantan Menpora bahkan Roy Suryo juga dituntut dengan pasal penistaan agama atau ujaran kebencian berdasarkan sara. Meskipun dalam kasus ini ya, di antara 3 pasal berlapis dalam dakwaan, ada pasal ujaran kebencian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian penistaan agama pasal 156A KUHP, dan kemudian kabar bohong di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam tuntutan kali ini itu hanya 1 pasal, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujaran kebencian berdasarkan sara. Tetapi ini hubungannya tentu dengan penistaan atau penodaan agama. Jadi berbeda ya, dakwaan dan tuntutan itu beda. Dalam dakwaan itu bisa lebih dari 1 pasal, tetapi kalau tuntutan itu biasanya pada pasal-pasal yang relevan bisa dibuktikan dalam tahap pembuktian. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.